Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fa'alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita sanjungkan kepada Allah yang Maha Luhur. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in at-tabi'in, hingga kita selaku umatnya. Marilah kita mempertahankan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab takwa inilah berjamaah bekal terbaik bagi kehidupan kita, kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwatu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal sehat. Surah Al-Baqarah ayat 197. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita telah memasuki hampir di pertengahan bulan Sa'ban, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Bahkan bulan ini menjadi sebuah kesempatan terbaik bagi kita untuk mematangkan persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Setidaknya ada 3 hal
yang perlu kita persiapkan di bulan Syaban ini. Pertama, keimanan. Kedua, kesehatan. Dan ketiga, bekal. Keimanan mari kita mantapkan sejak hari ini, sebab ternyata para jamaah, kewajiban berpuasa itu hanya ditujukan untuk orang-orang yang beriman saja. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Kedua, kesehatan. Harus kita jaga kesehatan kita ini sejak hari ini, mengingat ibadah puasa itu ibadah yang memerlukan jasmani yang kuat dan rohani yang sehat. Ibadah puasa ini harus didukung oleh kesehatan kita yang prima, kesehatan jasmani itu tadi dan kesehatan rohani, kesehatan fisik dan kesehatan psikis. Itulah sebabnya para jamaah, para fuqaha, para ahli fikih menempatkan kesehatan ini sebagai salah satu syarat wajib berpuasa. Artinya para jamaah, jika kita sedang sakit, maka boleh kita tidak berpuasa, namun harus mengqadha, harus mengganti di hari-hari lain. Kemudian yang ketiga para jamaah, yang perlu kita persiapkan di bulan Syaban ini adalah bekal. Sebab para jamaah bekerja mencari nafkah di saat kita berpuasa, maka tentu akan sedikit mengganggu semangat kerja di bulan Ramadan, tentu akan sedikit menurun. Oleh karena itulah para jamaah, maka bekal puasa ini harus kita siapkan sejak di bulan Ramadan ini. Dengan demikian para jamaah, maka kita akan bisa menjalankan ibadah puasa itu dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan lebih mantap dan lebih maksimal, lebih fokus para jamaah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara tiga persiapan tersebut yang paling dominan, paling pokok dan paling utama adalah kesehatan. Adalah keimanan. Sebab para jamaah, walaupun kesehatan terganggu, kesehatannya kurang baik, bekal pun apa adanya, pas-pasan, tetapi iman kita kuat, maka insyaallah kita akan tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Itulah para jemaah, maka penguatan keimanan ini harus kita usahakan di bulan Sya'ban ini. Ada beberapa cara yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi barangkali hanya beberapa saja. Sebagian kecil
yang bisa kita sampaikan di mimbar khutbah Jumat ini. Yang pertama adalah bertaubat dan membersihkan diri, tazkiyatun nafsi. Kehadiran bulan suci Ramadan harus kita sambut dengan jiwa yang suci dan hati yang bersih. Di bulan Syaban ini saatnya kita membersihkan diri lahir dan batin, membersihkan diri dari dosa-dosa dan segala hal yang mengotori jiwa kita. Maka mari para jamaah kita banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah, dan ternyata para jamaah bertaubat, beristighfar ini bukan saja membersihkan diri kita, akan tetapi juga akan menarik rezeki kita dan akan menghapuskan, akan menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dijelaskan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari segala kesulitan, akan memberikan kelapangan dari segala kesusahan, dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, namun hadis ini hadis dhaif, didoifkan oleh ahli hadis mutaakhirin Syekh Al-Albani. Tetapi para jamaah, arti hadis ini, isi hadis ini sejalan dengan Al-Quran surah Nuh ayat 10 hingga 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Terjemahan bebasnya, perbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan 3 hal. Yang pertama para jamaah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan lebat dari langit. Ini lambang turunnya rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Yang kedua, wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan menganugerahkan kekayaan, harta benda yang berlimpah ruah juga, dan anak-anak yang taat beribadah. Dan kemudian yang ketiga, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menyediakan kebun-kebun hijau yang luas yang diairi oleh sungai-sungai yang mengalir. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua penguatan keimanan ini yang kita lakukan di bulan Syaban adalah memperbanyak puasa di bulan Syaban. Ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa ia tidak pernah
melihat Rasulullah itu paling banyak melakukan puasa sunnah di bulan lain kecuali di bulan Sya'ban ini. Ini tercantum di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah ditanya, mengapa engkau ya Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Maka jawab beliau, di bulan Sya'ban inilah amal manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Fadzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina syahri Rajabin wa syahri Ramadhana turfa'u fihi a'malun nas fa uhibbu alla yurfa amali illa wa ana shaim." Bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilupakan orang, bulan Sya'ban yang posisinya terjepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban inilah amal manusia diangkat dan dilaporkan kepada Allah. Fa'uhibbu alla yurfa mali illa wa ana shaim. Dan aku suka, kata Rasulullah, ketika amalku ini diangkat dan dilaporkan kepada Allah, maka aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai, hadis hasan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah persiapan para jamaah menyambut bulan suci Ramadan yang harus kita matangkan di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita panjang umur sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang sehat walafiat, dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain di luar Ramadan, di bulan Ramadan, sampai di akhir Ramadan nanti tuntas, dan kemudian kita memperoleh predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.